Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Ini adalah video spesial banget karena pas kita syuting nih, tepatnya pada tanggal 22 Februari 2022, Garasi Drift ulang tahun ke-5. Ore. Dan di video kali ini, gue dan Dipo mau nempatin janji kita 5 tahun lalu, yaitu house tour. Jadi, pada saat kita subscribernya masih belum 1000 di tahun 2017, gue sempat bilang kalau subscriber kita udah 1 juta, kita mau house tour. Dan pada saat itu sih gue juga nggak expect ya bakal bisa sampai 1 juta. Dan ternyata turns out di 5 tahun setelahnya kita udah bisa mencapai 1,4 juta subscriber. Thank you so much guys. Kalau nggak ada kalian, kalau bukan karena kalian, Garasi Drift nggak bisa sekonsisten dan sebesar ini sekarang. Nah sekarang langsung aja kita mulai house tour rumah bokap gue. Sebelum video kita mulai, Garasi Drift Merchandise lagi ada diskon 22% spesial ulang tahunnya Garasi Drift untuk volume terbaru kita, yaitu volume 10 Special Edition. Desainnya keren-keren banget. Ini salah satu favorit gue. Dia timbul gitu Garasi Driftnya. Terus ada juga yang mobil-mobil gue. Ini juga salah satu favorit gue. Dan ada banyak artikel lain yang keren-keren semua. Ada yang mobil gue masih merah nih, legend banget. Sama S Chassis. Ini volume 1 yang kita redesign. Ada hoodie juga. Dan bagi kalian yang tarik, langsung aja cek link di deskripsi. Belinya di Tokped, Shopee, ataupun website kita. Nah, bagi kalian warga Malaysia atau warga dunia mau beli merchandise Garasi Drift, bisa di website kita, garasidrift.co. Nanti otomatis currency-nya langsung pakai dolar dan kalian bisa beli produk kita. Kita udah worldwide shipping ya. Nah, gue juga mau ngasih lihat DNZ, produk kita dari Garasi Drift. Dan gue cuma mau ngasih tahu aja bagi kalian yang mau jadi dealer resmi DNZ Wheels, kita lagi open dealership. Langsung aja hubungi email yang ada di deskripsi atau sini. Ulang tahun Garasi Drift yang ke-5. Thank you banget semua teman-teman, keluarga, subscriber yang udah support dari day 0 ya sampai sekarang. Gue senang banget sih udah bisa sampai 5 tahun ini. Dan 5 tahun yang lalu kita bikin video pertama gue di jalanan ini dengan mobil ini yang perubahannya udah sangat-sangat besar, udah jauh berbeda banget dibanding zaman 5 tahun yang lalu. Tapi tetap mobil ini masih menjadi never ending project karena masih banyak banget rencana untuk mobil ini ke depannya. Walaupun antriannya masih banyak, ada 86 dulu, S14, baru S15 ini lagi gue pegang. Dan di setengah dekade ini, Ziko ngajakin bikin video spesial di Garasi Drift, di rumah bokap gue. Gue nggak tahu bikin video apa, pastinya seru banget karena video spesial. Langsung aja kita menuju ke sana, kita lihat kayak gimana. Sambil nunggu Dipo datang, kita langsung aja mulai house tour-nya. Ya emang ini video yang nggak Garasi Drift banget, tapi ada beberapa tempat di rumah gue yang sangat historical untuk video Garasi Drift yang nanti bakal kita ceritain juga. Dan rumah gue sendiri itu terbagi jadi 5 section. Ada halaman luar nih, sini. Halaman belakang, ada rumah itself, ada kantornya Garasi Drift Merchandise, dan yang terakhir headquarter-nya Garasi Drift. Nah, jadi ini posisi mobil masuk di sini. Ada pos satpamnya. Ini gue lahir bentuknya udah kayak gini rumah gue. Udah terlahir di rumah ini. Dan di sini ada yang sangat bersejarah banget untuk Garasi Drift, yaitu garasi kita yang pertama, Garasi Drift Headquarter 1. Jadi sekarang tempatnya cuman buat naruh mobil dan sebagai gudang. Kita lihat tuh. Pasti kalian penasaran banget kan? Nah, tadinya kan kita nongkrong tuh di sini, ada sofa dan ada tempat main simulator di atas, tapi sekarang udah jadi gudang. Ya, rada sedikit berantakan. Di atas tuh ada kumpulan bumper, ada bumper S15, S14, SX, kita taruh di sini semua. Dan di sini tempat kita naruh mobil.
Sumpah sih, gue kangen banget sama tempat ini. Garasi drift banget gitu. Kalau bagi kalian yang udah subscribe Garasi Drift dari lama, pasti kalian tahu banget tempat ini dan nempel banget di pikiran kalian kalau Garasi Drift sebenarnya tuh yang ini, yang paling original tuh di sini. Nah, pas video pertama gue juga mobilnya ini 200SX facelift S15 yang masih merah. Sekarang udah jadi 200SX yang ultimate banget, paling top deh pokoknya ini mobil. Kita lanjut aja ke bagian halaman. Jadi kalau untuk garasi drift yang lama di sini, ini kita jalan ke kanopi. Ini tempat drop off lah. Kalau di hotel-hotel tuh ini bagian lobby kali ya. Ini masuk ke rumah gua. Ntar kita bakal masuk ke dalam juga. Nah, di bagian sini ini juga bersejarah banget bagi garasi drift. Ini tempat parkiran biasa, tapi ini tempat di mana garasi drift pertama kali terkenal, yaitu tempat kita drifting di rumah. Itu video pertama Garasi Drift yang nyentuh 100.000 viewers. Nanti Dipo juga mau drifting di sini. Nah, kalau di bagian sini ini adalah garasi bokap gua. Kita langsung buka aja ya, kita lihat dalamnya. Tada. Ini sebenarnya di sini ada parkiran mobil bokap gua yang dipakai harian. Mercy E-Class yang 2018 ya. Ini ada Mercy E-Class yang Cabrio. Kita pasangin Airsus dan ini sebenarnya bisa air out banget, tapi nggak di air outin. Gue juga nggak ngerti kenapa. Percuma sih ada Airsusnya. Nah, di sini ada mobil kesayangan gue yang sekarang lagi nggak bisa dipakai, yaitu Smart yang gue pakai harian untuk gue ngampus, tapi lagi rusak nih si ininya. Fuel pumpnya nggak mompa, harus kita servis. Kita lihat bagian sebelah sana. Nah, sebelah sini ada koleksi bokap gua. Dia koleksi Pajero. Ada Pajero 1, ada Pajero 2. Dua-duanya sama-sama plat genap yang nggak ada fungsinya, jadi nggak bisa ganjil genap. Dan kalau ini ada mobil harian gua, dan di belakang itu ada Elgrand yang pakai velg Kiwami. Itu nggak pernah dipakai dari tahun 2012 kayaknya. Ya, untuk garasi bokap gua itu aja. Dia nggak suka mobil-mobil supercar, jadi isi-isinya mobil-mobil standar semua. Dan Dipo udah datang, saatnya kita langsung drifting aja kali ya. Kita mau ngapain emang? Kita mau sedikit ria, house tour. Sebenarnya ini permintaan subscriber mas. Pada 5 tahun yang lalu tuh kan pada request house tour bang. Kita bilang kalau udah sejuta. Nah, sekarang kita house tour, tapi bukan dalam rangka sombong. Karena pengen ngasih lihat aja ya, gimana sejarahnya pertama kali Garasi Drift ada di dapur ya, seinget gue. Kita ngobrol. Lagi pula ini kalau kita sombong, itu kan sombongin barang yang kita punya. Sementara ini kan punya bokap. Kalau dia yang house tour rumahnya sendiri baru sombong. Ini kita kan anak. Iya. Ini netizen pada gitu soalnya. Nah mas, kita drifting dulu ya, flashback di sini pertama kali kita drifting. Pertama kali tuh pakai mobil ini juga ya? Pakai mobil ini juga. Oke. Ya, Dipo kasihkan drifting, jadi gua aja yang lanjutin house tournya. Nah, sekarang langsung aja kita lanjut house tour bagian rumah, mulai dari pintu masuk kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kita yang assalamualaikum? Nah, jadi ini lorong masuk ke rumah. Di sini ada gentong dan lukisan. Dan menarik di sini ada foto-foto kita zaman dulu. Lihat. Keluarga ya, lebih ke foto-foto keluarga. Foto keluarga dan foto band. Ini ada gue pas masih kecil. Ada langit. Ada langit. Nggak ada yang itu gua. Dan ada ketua PSI. Ada foto-foto artis-artis juga, ada The Massive, terus ada ini apa namanya? Viera, Kevin Aprilio lah Kevin itu. Aprilio, zaman-zaman masih Ponian, sama ada Peter Pan juga. Ada Ariel. Jadi dulu kita relasinya tuh musisi gitulah. Sebelum kita jadi YouTuber ya. Yeah. Terus kita masuk ke bagian yang paling sering dihuni ya di rumah ini. Ruang makan sekaligus ruang main anak-anak. Jadi kalau anak gua, anaknya Bimo lagi pada ngumpul nih, ya beda di sinilah
berantakannya. Ini ruang makan 1. Ruang makan 1. Tapi bukan ruang makan favorit ya. Ini ruang makan 2. Nah, ini ruang makan favorit gua karena outdoor. Ya ada berantakan ya, maaf ya guys. Kita selalu sarapan di sini. Dan yang menarik bukan di sini tapi di sini. Ini ada sejarahnya nih. Ini bagian dapur. Waktu itu gue ingat banget, gue lagi masak mie. Mas masak apa ya? Gua kayaknya Posisi Mas di sini. ya Guys, coba ya. kita recreate ya Dipo bilang, kita bikin YouTube yuk. sambil Terus- masak Indomie. Gue bilang, boleh pakai HP, besok kita beli gimbal. Namanya apa ya? Terus zaman itu, pas kita nanya itu, lagi ada acara YouTube namanya Drift Garage. Drift Garage. Terus Sebenarnya bukan zaman itu, Drift Garage tuh udah selesai. Cuma tetap jadi tontonan Ya. favorit gue zaman dulu kan. Terus gue bilang, ya Drift Garage tapi ada kearifan lokalnya. Ya kita bahasa Indonesiain. Jadi Jadilah Garage Drift. Garasi Drift. Jadi pertama kali Garasi Drift ada tuh Dipo yang initiate, gue yang ngasih nama. Ngasih nama. Tapi lu ngasih nama tuh beberapa. Gue inget lu ngasih nama beberapa, salah satunya Garasi Drift. Iya. Cuma yang gue inget cuma Garasi Drift doang karena yang lain duanya tuh kurang. Tapi ada drift-driftnya deh Ada pokoknya. drift-driftnya juga. Drift Brothers apa lah. Itu alay banget tuh. Nah, di depan ruang makan 2 ini ada halaman kita yang bisa ngeliat langsung Garasi Drift Headquarter 2. Dan di sini ada apa, Mas? Ada koleksi tanaman nyokap ya. Yang udah kayak mau jualan, Pak. Banyak banget. Gue kagak ngerti tanaman sih. Sama. Cuma Tapi emang dari lu belum lahir emang udah suka koleksi tanaman nyokap tuh. Nah, di sini ada kolam renang. Kolam renang yang Lu gila lu. yang kita jarang pakai. Sekarang sering dipakai karena langit Karena kan ada langit. les berenang. Terus kita jarang sana aja. Di sini ada koleksi-koleksi tanaman nyokap gue juga. Semua rempah-rempah gitu ya kayak cabe, terus jeruk, kunyit yang kita butuhin tuh ada semua. Jadi kalau misalnya kita diserang zombie, kita bisa bertahan kurang lebih dengan resort yang ada tuh sebulan kali. Sebulan. Di sini kita naik ke atas. Di atasnya kolam renang ada musola. Musola ini udah ada dari sebelum gua Lahir. Ntar ya, Tempat ada gua les Ka'bah ngaji ya. dulu. Sama gue juga. Ini kita Islam. Banyak yang kira kita Iya. non Muslim. Di sini ada ruang tamu. Bukan ruang tamu, ruang menginap tamu. Oh iya, ruang menginap tamu. Terus balik lagi ke dapur. Ya, sekarang kita naik ke atas dan yang menarik nih kalau dari tanggal sini kita ngeliat beberapa lukisan yang cukup agamis, tapi beda-beda agama. Ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha. Kurang agama Kristen. Agama Kristen ini adalah ini yang digantung-gantung. Ini Natal. bekas pohon Natal di Plaza Senayan. Keren kan kita bisa dapat? Kita ambil dari Itu mall. artifak tau nggak? Bagian sini ada Meja biliar. meja biliar yang sekarang jadi meja printer. Ini terakhir dipakai 2018 kayak. Ini sedikit horor loh, karena dulu kamar gue di sini nih. Kamar gue Oh di iya, kamar sini. lo sini ya? Gue kalau jam 2 malam suka tiba-tiba ada suara-suara orang main biliar gitu. Kayak itu gua. Enggak, gue yakin nggak mungkin ada yang main jam 2 Ini malam. kamar Mas dulu ya? Mau lihat? Coba. Ini ada ini Mas Formula Drift Indonesia Iya. 13. Jadi kalau mau masuk nih, cuma ini gue udah nggak pakai. Di sini baunya juga udah kurang enak. Tapi karena dari zaman dulu gue suka hidup yang minimalis, jadi kamar kecil, tadinya ada sofa di sini, tidur di atas, TV di sini. Emang kurang kerjaan sih. Minimalis, hidup minimalis Kasur itu. di atas tuh udah mager banget pasti. Kita lihat kamar gue. Ya, masuk. Jadi kamar gue ada 2. Satu sini. Ini udah jadi ruang hias nyokap gue, terus gue pindah ke sini. Ini kamar gue yang bekas kamar di Pobimo. Dan kalau di tangan gue tuh kamarnya jadi rapih ya. Dulu Tadinya ini sebelah kamar tangan kebagi 2, jadi ada kamar gue sama kamar Bimo. gue. Sekarang jadi kamar gue sendiri. Karena Bimo, Dipo itu udah pindah kamar dan exactly sekarang pindah rumah. So kalau kalian nanya tinggal berapa orang di sini? Cuman gua, bokap, nyokap. cuman bertiga. Kadang gue nginep tapi. Nah tadi nih ada tempat bersejarah juga nggak sini? Apa tuh? Tempat kita naro equipment iya. kamera-kamera lama Kamera-kamera. di rak yang sini. Dulu kita pakai DJI Osmo Mobile. Mobil yang pertama ya. Terus ada GoPro-GoProan, tripod di sini semua. Terus di sini kenapa banyak pesawat nih? Karena dulu cita-cita gue jadi pilot.
Tapi ya pilot ternyata apa ya, oversupply, jadi nggak jadi deh. Nah di balik lemari ini ada kasur gua. Jadi kasur gua ada sedikit tersembunyi. Ini bukan gua yang desain tapi bokap gua. Nggak tahu kenapa desain gini tapi jadi privacy banget sih. Ada lemari pakaian. Ya, cuman gini doang sih kamar gua. Lumayan bersejarah juga buat garasi drift karena sebelum adanya garasi drift yang baru tuh apa-apa kita ngeditnya di sini atau nggak di kamarnya Dipo. Di meja sini ya, terutama ya. Di Video meja pertama sini. GD nih, ngeditnya di sini. Pakai Mac dulu. iMac yang ada di garasi sekarang. Ini zaman dulu nih, sebelum jadi kamar lu nih meja belajar gua. Meja belajar Bimo situ. Ya, kita lanjut. Di sini ada connecting bridge antara rumah A dan rumah B, dan di bawahnya itu ada ruang Netflix kita. Dan ada lagi nih foto-foto lama kita. Kita lihat satu-satu ya. Ini ada gua sama mantannya Bro real, Maya. bro real. Ada zaman-zamannya kita nonton Nonton Formula Drift. Drift terus ya. Ini Mobil siapa nih? S15 pokoknya keren banget. nah, dulu. ini orang Thailand deh. Jago deh pokoknya. Iya, salah satu yang paling jago deh. Ada Thailand. ketua PSI lagi. Nggak ada foto mas di sini. Ada nih. Kayak langit. Tapi ini gua. Ini gua. Ini lu ya. Ini kok. Ini mas. Ini gua. Bimo nggak ada Bimo. Bimo ada kok. Masa Bimo nggak ada? Dia kan anak pertama. Ada mantannya Bimo. Jangan. Ntar bininya marah. Ada apa? Nah lagi? ini yang menarik tuh. Siapa? Ada Om Andre Taulani. Jadi waktu dia kesini gue lupa ngasih tahu dia ya. Kalau kita ternyata sekitar mungkin 20 tahun yang lalu nih gue masih TK. Ini foto sama Andre Taulani yang dulu masih bandnya Stinky. Zaman dulu banget loh. Belum jadi pelawak ya dulu ya? Ada foto 15 lagi satu. Jadi zaman dulu tuh kita ngeprintin foto ya. Kita ngeprintin foto yang kita foto sendiri untuk kita pajang karena kita pengen banget punya mobil ini gitu. Iya dulu belum punya dan sekarang untungnya udah punya 2. Lanjut. Lanjut. By the way, ini bagian sini gua kasih lakban keseluruhan. Tahu nggak buat apa? Biar jaga bocah kan? Biar langit nggak lompat ke bawah. Kuat sih. Jangan dong. Kita lanjut ke ruang makan 3. Ini buat kita sahur di sini. Pakainya bulan puasa doang ya? Pakai bulan puasa doang, Sahur makan dan lagi buka berantakan. puasa. Dan ada ruang Netflix yang kedua, tapi jarang dipakai sih di sini. Jarang Karena- banget ini. Tahu ya kenapa jarang dipakai? Karena lebih PW di bawah. Dan ada observation room di situ buat kita meneliti bintang-bintang. Untuk membuktikan kalau bumi itu Bulat. bulat. Sini. Tapi udah nggak pernah kepake juga. Jadi Ada alat seminggu band. doang. Oh iya. Bekas alat band zaman dulu. Gue baru tahu ada di sini. Kita lanjut ke bagian yang bisa dibilang spesial sih. Karena bokap gua out of nowhere bikin helipad. Ini baru sekali nih kita di dalam video garasi drift ya. Ke Iya, ya, sebelumnya nggak pernah ya? Nggak pernah. Kita naik aja. Dari sini kita bisa lihat garasi drift. Ya, di atas sini ada helipad yang kondisinya udah kurang bagus ya. Dan selama gue tinggal di sini belum ada helipad mampir sih. Iya. Belum ada helikopter mampir. Karena sebenarnya nggak ideal juga sih buat helipad di sini. Kalau ada helikopter yang darurat mau mendarat, mending dia ke Halim. Dekat. Dan ini sejarahnya tuh bokap gua kan depannya H, hurufnya tuh H. Jadi dia Makanya bikin Ada inisial sedikit narsis sih. namanya Ada H sendiri. di sini. Dan kalau dari sini kita bisa ngelihat pemandangan-pemandangan yang rata-rata gereja. Iya, ini fun fact juga. Kanan rumah kita itu gereja, kiri rumah kita itu gereja, belakang gereja, depan doang yang nggak gereja. Jadi rada sedikit mengerikan sih kalau ada bom. Tapi please jangan ada yang ngebom gereja sekitar sini. Please, please. Sekarang kita turun lagi, kita lihat ke daerah kamar gua yang baru. Kita lanjut lihat bagian sini. Di sini ada kamar Bimo. Tapi Bimonya nggak ada karena dia cuma nginep doang kalau di sini. Dia tinggalnya di Senayan sekarang. Kita ke bawah aja kali ya. Anak Jaksel di motor. Ini ada tangga kedua. Tangga 2 yang hampir nggak pernah dinaikin. Kecuali Bimo.
Terus di sini ada rintangan karena kita petrolhead banget. Rintangannya adalah velg. Harus lompat. Udah harus gini. Itu zaman gue dulu kecil selalu gitu. Nah, kameramen lompat. Nah, di sini yang menarik nih. Kita nyalain lampu dulu nih. Udah semua. Udah semua. Nah, itu kan garasi. Garasi kan nggak ada toilet, jadi kita toiletnya biasa ke sini. Lihat ya. Toiletnya kayak di mall. Ada cuci tangan. Di sini ada Dipo. Kalau ada yang mau boker nih, bisa boker di sini. Terus kan lama tuh ya, ada yang kebelet pipis, ada di mana? Ada. Tapi nggak bisa mandi di sini. Nah, lanjut. Di sini ada bagian keempat dari rumah kita, yaitu kantor Garasi Drift Merchandise. Tapi sebelumnya di sini ada, kita lihat ya. Ini studio dadakan nih. Studio photoshoot Garasi Drift Merchandise. Bisa ditarik jadi studio, bisa ditinggiin. Belakangnya ada warehouse kecil-kecilannya DNZ. Sekarang kita masuk ke kantornya sekaligus gudangnya Garasi Drift Merchandise. Dan fun fact, dulu ini sempat jadi kamar gue juga. Oh iya? Iya. Tadinya ruang tamu sih ini. Ruang tamu, terus gue ubah jadi kamar gue. Terus sekarang karena kita butuh tempat buat ini, dan gue udah pindah kamar juga, jadi di sini jadi warehouse, gudang. Kapasitasnya bisa 10.000 baju. Ini kita lagi ada volume 10 yang baru. Kalian cek link di deskripsi ya. Karena udah rilis dan desainnya ada yang keren banyak, banget. keren-keren banget. Nah, di sini ada kantor Garasi Drift Merchandise. Ada Devira, ada Rian, ada siapa? Abdul. Nah, kita sangat menerapkan kebijakan pemerintah yaitu work from home. Makanya kita work from home beneran. Tapi dua orang kan emang tinggal di sini, jadi bener home, iya nggak? Ya, sekarang kita masuk ke kamar gua. Ini kamar gua yang ketiga di rumah ini. Tadinya ini tempat ruang band gitu loh, terus jadi ruang karaoke. Aduh, kebalet pipis. Ya, jadi ini kamar gua. Sebelum jadi kamar, ini sempat jadi ruang band latihan Bimo waktu dulu bandnya lagi terkenal. Dan habis itu jadi home theater. Jadi kita kalau nonton, dulu belum ada Netflix. Jadi kalau kita nonton film ya, film di DVD gitu atau di hard disk, langsung dari hard disk itu di sini. Dan jadi tempat karaoke. Iya, jadi tempat karaoke dan sekarang disulap jadi kamar gue. Jadi ini kamar kedap suara. Jadi kalau gue teriak di sini dari luar nggak kedengeran. Dan yang paling keren ya. Yang paling menarik, cuma sayangnya lagi rusak. Jadi dah, harus diginiin. Nah, pemandangannya tuh langsung Garasi Drift. Bentar ya. Ada langsung Garasi Drift. Jadi di sini anaknya nih meja gua, kadang gua ketik ngeliat Garasi Drift. Ada stiker Garasi Drift yang ditempel langit miring lagi. Dan inilah kamar gua yang sebenarnya sekarang juga udah nggak gua tinggalin lagi. Mungkin seminggu sekali lah gua nginep di sini. Sekarang kemana lagi, Zik? Nggak tahu. Hah? Banyak yang belum sih. Cuma nggak usah semua kali ya. Semua. Gua rasa udah cukup. Mungkin habis ini kita ke garasi karena ada sedikit update di garasi apa aja yang kita udah kerjain dan mungkin main go-kart sama langit. Yuk. Ziko ketiduran di kamar gue, jadi kita lanjut aja. Ini ada di sini ada kap mesin 86 dan ini jarang kelihatan nih di garasi. Di sini ada gudang velg yang kita letakin aja gitu karena udah penuh. Tadinya di belakang lift band park cuma nggak ada tempat lagi, jadi taruh sini semua. Ada wedge gua, ada ban-ban sisa drifting dan velg-velg lainnya. Dan kita masuk ke daerah garasi yang sebenarnya kalian ini pasti udah pernah lihat juga, udah sering lihat di sini. Cuma sejarahnya belum pernah kita ceritain. Awalnya itu adalah di sini lapangan golf. Di sini adalah green ya, tempat putting. Jadi kalau misalnya kita main golf dari arah kolam renang sana, hole-nya tuh di sebelah sini. Dan itu hobi gue dulu, Bimo, Ziko, sama bokap. Yang akhirnya kita sadar kalau hobinya ternyata lebih ke otomotif, akhirnya kita jadiin garasi aja. Di sini juga ada go-kart langit baru. Dan ini mau gue modifikasi jadi
cukup buat dia ya. Ini go-kart drift yang buat anak 7 sampai 10 tahun kayaknya. Jadi ban belakangnya ini plastik, jadi benar-benar bisa buat drifting. Jadi kita custom. Kalian follow aja Instagram Langit kalau mau lihat update-nya go-kart ini. Sekarang bikin donat dulu. Begitulah korban satu pot, dan ini bakal kita modif. Gue ganti ESC-nya, gue ganti dinamonya, pedalnya gue majuin biar Langit bisa pakai, dan akan kita update di Instagramnya Langit. Follow aja Instagramnya Langit. Sekarang update tentang 86. Kalian pasti udah nanyain mulu kapan episode selanjutnya tentang mobil ini. Sebenarnya banyak banget ya yang lagi kita kerjain di mobil ini. Mulai dari oil pan-nya udah sempurna sekarang, udah ada trap doors-nya, dan yang terutama gearbox-nya udah datang. Ini CD 009 yang harganya sekarang udah nyebelin gitu ya. Dulu belinya murah, sekarang pas mau nyari lagi harganya udah hampir 2 kali lipat dari zaman dulu. Kalian pasti owner 350Z itu iri sama gearbox yang manual. Ya, mungkin di episode selanjutnya kita akan bahas episode terbaru dari 86. Mungkin mesinnya akan udah naik juga, dan itu udah benar-benar jadi milestone buat mobil ini. Dan gue rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support Garasi Drift sampai saat ini. Dari awal pertama kali sampai 5 tahun, gue nggak nyangka banget bisa sampai sini kita berdua. Tanpa support dari kalian semua, nggak akan bisa sampai sini. Ya, menurut gue cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.